Selamat malam Bu Marta, nama saya Ulamito Beto. Berikut adalah tugas saya tentang materi hidrolisis dan titrasi. Hidrolisis asam basa. Hidrolisis adalah reaksi ion garam dengan air menghasilkan larutan asam basa atau netral. Jenis hidrolisis itu ada 4. Yang pertama ada asam kuat plus basa kuat menjadi netral. Contohnya ada NaCl. Lalu ada asam kuat plus basa lemah menjadi asam. Contohnya Na4Cl. Lalu ada juga asam lemah plus basa kuat menjadi basa. Contohnya CH3COONA. Dan asam lemah plus basa lemah itu bisa menjadi asam, basa atau netral. Lalu ada titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah penetapan konsentrasi asam atau basa menggunakan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Jenis titrasi itu ada asam kuat plus basa kuat, pH akhirnya itu 7. Lalu ada asam kuat plus basa lemah, pH-nya itu kurang dari 7. Kalau asam lemah plus basa kuat, itu pH-nya lebih dari 7. Rumusnya M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Yang nomor 1, soalnya ada basa lemah, WOH ditambahkan garam W2SO4. Konsentrasinya WOH itu 0,1 M. Dan konsentrasi W2SO4 itu 0,05 M. KB-nya itu ada 10 min 5. pH campurannya berapa? Kita cari. Karena basa lemah yang tersisa, maka itu adalah buffer. Karena kalau hidrolisis itu reaktannya habis atau yang sebelah kirinya habis. Jadi yang terbentuk hanya garam. Lalu rumus molaritas itu mol dibagi volume total. Nah, mol basa dibagi mol garam itu seperti mol basa per volume total dibagi mol garam per volume total. Karena volume total itu sama, kita bisa coret. Jadi bisa disimpulkan kalau molaritas sama dengan mol. Nah, rumus OH- itu sama dengan KB dikali mol basa lemah per mol gram garam dikali valensi asam. Nah, KB itu 10 min 5. Lalu kita bisa coret karena 5 kali 2 itu 10. 10 dikali 10 min 2 itu 10 min 1. 10 min 1 bisa dicoret sama 10 min 1. Jadi tinggal 10 min 5. Lalu eh kita bisa juga menggunakan dapat OH-nya, POH-nya itu min log OH-. OH- 10 min 5, POH-nya itu 5. Nah, pH-nya itu 14 min POH, rumusnya tinggal masukin 14 min 5 yaitu 9. Jadi pH akhirnya itu 9 buat yang jawaban nomor 1. Lanjut ke nomor 2 yaitu soalnya itu CH3COH itu 10 milinya diambil dan diencarkan hingga menjadi 100 mili. Nah, NaOH-nya itu 0,1 molaritas, itu 20 mili kan. Eh, titik ekuivalennya itu volumenya titran. Nah, kalau di gambar ini, titran tuh yang di atas dan titrat tuh yang di Erlenmeyer. Kalau yang titran itu di Biuret. Habis itu, eh, rumusnya V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. 20, ini ada dua cara. Yang cara pertama, 20 mili dikali 0,1 molaritas, dikali 25 mili dikali X. X itu kita ibaratkan M2. Lalu karena 20 sama 25 bisa dibagi 5, dicoret jadi 4 dan 5. 4 kali 10 min 1. 10 min 1 itu dapat dari 0,1 jadi 10 min 1. Lalu dikali 5X. Habis itu 5 pindah ruas dibagi 4 per 5 kali 10 min 1. Sama dengan 0,8 kali 10 min 2. 8-nya komanya mundur ke belakang jadi 10, 8 kali 10 min 2. Lalu sama aja sama 0,08 M. Nah itu
Cara pertamanya. Cara keduanya itu ada tulis 20 mili dikali 0,1 M sama dengan 20 mili kali X. Nah, 20 milinya sama 0,1 M ya. Langsung dikali aja jadi 2. 2 sama dengan 25 X. 2 per 25 sama dengan X. Dan jadi 0,08 M. Jadi konsentrasi CH CO3 itu 0,08 molaritas. Ini jawabannya. Ya, lalu ada nomor ketiga yaitu soalnya ini soal teori. Pada tubuh manusia, kesetimbangan pH darah diatur asam karbonat, garam bikarbonat. Yaitu ada rumus ininya CO2 plus H2O, H2CO3, dan H2CO3 itu juga bisa menjadi H plus HCO3 min. Ya, pertanyaannya, apa yang terjadi jika Deka bermain basket dan kelelahan atau pernafasannya lambat? Nah, jawabannya itu pernafasannya lambat karena kadar CO2-nya naik. Ka- Jadi eh, kesetimbangannya bergeser ke asam karbonat menyebabkan kenaikan H+ atau terjadi asidosis seperti darah menjadi lebih asam. Lalu soal yang kedua, lalu apa yang terjadi jika Marsha mengalami alkalosis atau yang biasanya terjadi karena pH darah menjadi basa akibat bernafas cepat. Bernafas cepat tuh seperti saat gugup, ketakutan, dan lain sebagainya. Jawabannya karena saat terjadi alkalosis, Marsha mengalami kondisi di mana CO2-nya dalam darahnya berkurang. Yaitu sama seperti kesetimbangan akan menggeser menuju CO2, sehingga H+ pada sistem buffer alami berkurang. OH- yang pertama dan darah menjadi basa. Lalu jika yang kondisi yang dialami Marsha tidak segera ditangani, apa yang terjadi? Jawabannya, kesetimbangan bergeser menuju CO2, memaksa sistem peredaran darah memompa oksigen lebih lambat, sehingga kadar CO2 dan oksigen menjadi stabil. Ya, jadi itu jawabannya. Lalu nomor 4, soalnya adalah campuran 50 mili asam format atau HCOOH memiliki 0,66 molaritas, Ka-nya itu 10-4 dengan 25 mili NaOH 1,2 M menghasilkan larutan dengan pH sebesar. Jadi yang ditanya ini pH. Lalu kita kerjakan di kita tulis diketahuinya apa aja. HCOOH itu ada 50 mili, 0,66 M dan Ka-nya 10-4. Selanjutnya NaOH memiliki 25 mili dan 1,2 M. Nah, kita kalikan mili dan molaritasnya itu supaya menjadi mol. Jadi 50 kali 0,66 M menjadi 33 milimol. Kenapa milimol? Karena di situ masih mili, belum liter. Jadi untuk jadi ke mol, kita harus menjadikan mol dikalikan, eh, maksudnya dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Jadi 0,033 mol. Selanjutnya ada NaOH, yaitu volumenya 25 mili dikali 1,2 M menjadi 30 milimol. Kita ganti lagi ke mol menjadi 0,030 mol. Kita bikin MRS-nya, tulis HCOOH plus NaOH menjadi HCOO Na plus H2O. Kita tulis molnya, mula-mulanya si HCOOH itu 0,033 dan NaOH 0,030. Kita cari pembatasnya, tulis di itu menjadi 0,30 0,030, dikurangin jadi 0,003 itu habis dan garamnya terbentuk 0,030. Itu lalu kita lanjut mencari pH-nya dengan rumus H+, yaitu rumus H+ ada Ka dikali mol asam per mol garam dikali valensi. Ka-nya tadi udah dikasih tahu 10-4, mol asamnya itu yang ini 0,003. 0,03 itu yang dari
sisa sini, dan mol garamnya yang sini. Dan kebetulan valensinya di sini satu, di sini satu semua dan satu satu di sini satu semua. Jadi eh, satu yaitu, lalu kita lanjut lagi ke sini. Ya, tulis 10 min 4 dikali 0,003 per 0,030 dikali satu. 3 bisa dicoret, 10 min 3 sama 10 min 2 bisa dicoret, sisanya 10 min satu di atas. 10 min 4 dikali 10 min satu yaitu 10 min 5. Lalu masuk lagi ke rumus pH, yaitu min log H plus. H plusnya tadi ketemu di sini adalah 10 min 5. Masukin ke sini jadi min log 10 min 5, pH-nya 5. Jadi jawabannya pH-nya itu 5. Jadi pH-nya itu 5. Lanjut lagi yang di sini, soal kelima, yaitu suatu larutan penyangga terdiri dari campuran CH3COH memiliki 0,01 m dan Ka-nya itu 10 min 5, dan CH3CONa 0,1 m mempunyai pH sebesar 6. Perbandingan volume CH3COH dan CH3CONa-nya adalah berapa? Ditanya perbandingan volume. Nah, rumus rumus mol itu M dikali V, volume. Kita cari dulu H plusnya dari rumus pH. pH sama dengan min log H plus. Ya, kita masukin angkanya. pH-nya udah ketemu di sini 6. Lalu masukin jadi 10 min 6. Nah, ini rumus yang tadi sama seperti yang di atas kan. Rumusnya sama. Masukkan 10 min 6 sama dengan 10 min 5. Dapat 10 min 5 dari mana? Dari soal. Di sini udah ketulis 10 min 5. Lalu masukin ke situ. Mol asamnya dapat dari mana? Mol asamnya dari sini. Mol asam itu kan rumusnya M, M dikali V. Tapi kita mau cari perbandingan volume. Jadi kita masukin aja mol asam itu M dikali V. M, M asam itu yang ini. Yang M asam itu yang ini. Yang 0,01. Kalau yang garam ini yang ini 0,1. Masukin ke sini. Ya. Dan di sini jadi 10 min 1 dapat dari mana? Dari sini ke sini. Itu dicoret. 10 min 1 sama dengan 0,01 M dikali V per 0,1 M dikali V kali 1. Nah, 0,1 itu sama dengan 10 min 2. Karena dari eh, 1, lalu untuk menjadi 0,1 itu ada 2 kali. Jadi ya 0,1 itu 10 min 2. Lalu bawahnya itu 10 min 1. M, M sama M bisa dicoret. 10 min 2-nya sama 10 min 1 bisa dicoret. Jadi sisanya 10 min 1 karena 10 min 2 dikurang min 1 itu 10. Seperti min 2 ditambah 1 hasilnya kan min 1. Jadi 10 min 1, 10 min 1 dikali 1 volume kali silang, kali silang di sini. Kali silang, lalu 10 min 1 volume. 10 min 1 volume sama dengan 10 min 1 volume. 0,1 volume sama dengan 0,1 volume. Jadi perbandingan ini tuh 1 banding 1. Nah, jadi perbandingan volume CH3, COH, asam, dan CH3CONa, garam adalah 1 banding 1. Jadi perbandingan volumenya itu 1 dibanding 1. Nah, itu jawabannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Bu Marta. Tuhan Yesus memberkati.